Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas validitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Yang pertama-tama kita lihat dulu di sini datanya. Ada 20 siswa dan ada 20 soal. Untuk menyelesaikannya kita tentukan dulu R hitungnya. Karena dia siswanya 20, kita menggunakan N kurang 1 yaitu 19 sebanyak 0,456. Ini kita uji ke 20 soal ya. Langkah kedua, kita hitung jumlah benarnya di setiap siswa. Zoom sama dengan lalu kita tarik ke bawah biar cepat. Oke, sekarang kita mulai menghitung R hitungnya dengan rumus sama dengan Corel buka kurung soal nomor 1 semuanya kita perbaiki ya. Corel soal nomor 1, koma, dengan jumlah benar semua siswa. Tutup kurung. Oke. Dapat hasilnya 0,5199. Selanjutnya pengerjaannya juga sama ya. Corel buka kurung. Soal nomor 2 kita tarik ke bawah. Koma, jumlah benarnya per orang. Tutup kurung. Bentar. Sampai ke soal nomor 20. Nomor 3 juga. Koma. Bentar, oke. Sama dengan Corel buka kurung. Rumusnya ya. Kita harus menghafal rumusnya. Koma. Jumlah. Oke, enter. Lanjut. Sama dengan Corel buka kurung. Oke, koma. Corel buka kurung. Oh, gagal. Ulangi ya, sama dengan Corel buka kurung. Sama dengan Corel Oke, tadi ada gangguan ya, biar tidak terlalu membosankan. Kita perhatikan lagi. Sekarang soal yang ke berapa nih? Ayo, sama dengan Corel buka kurung. Semangat ya. Corel buka kurung. Soal nomor 9, tarik ke bawah. Jangan lupa koma dan jumlahnya. Tutup kurung. Sama dengan Corel buka kurung.
koma, enter, sama dengan Corel, buka kurung. Nah, ada 9 soal lagi ya ternyata. Tapi kita harus bersabar. Tetap semangat mengerjakan ujiannya. Oke guys, ternyata ada penonton yang membosankan. Tapi itu hanya gangguan. Bersabarlah. Ya, kali ini youtubernya sangat lucu ya. Karena menyelesaikan soal validitas ini tidak boleh dengan sendiri-sendiri atau diam-diam gitu, nanti kemasukan. Jadi kita harus mengerjakan dengan semangat. Ya, biasa. Intinya itu mengerjakan validitas itu jangan bosan untuk menyelesaikannya sampai 20 soal. Karena kalau kita bosan, kita nggak fokus, itu terjadi kesalahan. Seperti di menit sebelumnya tuh saya mengalami kesalahan yang hasilnya itu jadi NA. Oke, 5 soal lagi. Oke, ada yang lewat lagi ya. Nah, kalau kita sudah tahu pengerjaannya dan tahu rumusnya dan kita tahu menggunakan R hitungnya berapa, R tabelnya berapa, maka itu semua dengan mudah. Oke, sedikit lagi. Sama dengan kata ya, kita bisa mengerjakannya sambil sholawatan ya, karena itu membuat kita lebih konsentrasi. Boleh. Karena apa? Untuk menonton tutorial ini, kalau kita hanya sedikit berbicara tuh, penonton tuh jadi gimana ya? Jadi nggak selera gitu, jadi membosankan. Oke, soal terakhir. Nah, ini sudah selesai nih. Sekarang kita tentukan ya, valid atau tidaknya soal itu. Di nomor 1 ada 0,519 itu lebih besar daripada 0,45, berarti itu dia valid. 0,6058 lebih besar dari 0,456, valid. 0,369 lebih kecil, berarti tidak valid. Tidak valid ya. 0,372 lebih kecil juga tidak valid. 0,418 itu lebih kecil dari 0,456, berarti tidak valid. 0,58 lebih besar dari 0,456, berarti valid. 0,22 lebih kecil dari 0,456, tidak valid. Tidak valid. 0,35 lebih kecil dari 0,456, tidak valid. 0,27 lebih kecil daripada 0,456, juga tidak valid. 0,210 lebih kecil dari 0,456, tidak valid. Oke, 0,298 juga lebih kecil daripada 0,456, tidak valid. 0,42 lebih kecil dari 0,456, tidak valid. 0,5199 lebih besar dari 0,456, valid. Oke, 0,597 lebih.
Oke guys, karena tadi terhalang oleh waktu, ini sudah kita hasilkan. Dari 20 soal, hanya 5 soal yang valid. Berarti R tabelnya lebih besar daripada R hitung. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mengerjakan maksudnya kita akan mengerjakan tingkat kesukaran. Oke, dari data yang sebelumnya banyak siswanya itu yaitu 20. Ini kita tarik ke bawah ya, 20. Nah, banyak siswa yang menjawab. Ini akan kita copy dari hasil yang sudah kita jumlahkan. Ctrl C, oke. Nah, karena ini seperti ini, kita ubah menjadi angka. Oke, caranya, rumusnya yaitu sama dengan banyak siswa dibagi banyak siswa yang menjawab. Kebalik kau, Wait, kok nggak dihidupi, wait kipasnya. Oke. Kita ulangi lagi ya, rumusnya sama dengan B dibagi dengan N. Maka ketemulah indeksnya. Lalu dengan mudah kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk pengerjaannya kita cari dulu kategori soalnya ya. Untuk kategori soal mudah, dari 0 sampai 0,30 itu adalah kategori sukar. Lalu 0,31 ke 0,70 itu kategori sedang. Untuk 0,71 ke 1,00 itu adalah mudah. Oke. Ini kita sudah buat ya kategorinya. Sekarang kita lihat 0,55 ini berada di mana? 0,55 itu berada di 0,31 sampai 0,70, berarti dia sedang. Lalu 0,65 juga berada di sedang karena dia belum sampai di 0,70 ya. 0,80 berarti sudah lewat dari 0,70, berarti mudah. Mudah. 0,85 juga mudah. 0,45 berarti dia berada di sedang karena dia sudah melewati 0,30. 0,45 juga sedang. 0,95 mudah karena sudah melewati 0,71. 0,7 ini sama dengan 0,70, berarti dia sedang. Belum melewati 0,71. 0,45 juga sedang. Sedang ya. 0,9 ini sama dengan 0,90 melewati 0,71. Mudah. 0,35 juga sedang. 0,65 sedang. 0,45 sedang. 0,85 mudah. 0,7 sama dengan 0,70. Itu sama dengan sedang. 0,75 itu mudah. 0,6 itu sama dengan 0,60, berarti dia berada di sedang, belum sampai 0,70. Sedang. 0,6 juga sedang. 0,7 juga sedang, 0,6 juga sedang. Sudah paham semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menyelesaikan soal daya pembeda. Di sini ada 20 siswa dan 20 soal. Langkah pertama kita akan mencari skornya dulu. Dengan cara sama dengan sum buka kurung. Kita blok ya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Tutup kurung, enter. Baru kita tarik ke bawah. Oke, setelah ini kan ini hasilnya tidak berurut, maka akan kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, ini akan kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu
dari banyak 20 ini akan kita bagi dua kelompok, yaitu 10 dan 10. Nah, maka ini hasilnya. Ini sudah diurutkan ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk mencari pertama kali ialah kita mencari banyak yang menjawab soal pertama di kelompok atas, yaitu dengan cara jumlahkan setiap jumlah benar yang menjawab pertanyaan nomor 1 atau soal nomor 1. So, buka kurung. Kita blok ya. Oke, maaf ada balap motor tadi. Oke, sudah dapat hasilnya, maka kita akan tarik ke samping sampai ke 20 soal. Sudah seperti itu, maka kita harus membagi jumlah atau rata-ratanya. Namanya J atas, yaitu rata-rata P atas. Nah, P atas ini adalah sama dengan jumlah soal dibagi banyaknya kelompok atas. Banyaknya kelompok atas yaitu 10. Maka hasilnya 0,7. Kita tarik sampai ke samping. Nah, yang kita gunakan adalah 2 angka belakang koma. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kelompok bawah. Oke, kita akan menyelesaikan kelompok bawah. Kita mencari banyak benar menjawab nomor 1 di kelompok bawah. Oke. Namanya BB, sama dengan sum buka kurung. Oke. Tutup kurung, enter. Oke, kita tarik ke samping sampai ke soal 20. Baru kita mencari PB-nya, rata-rata ya. PB sama dengan itu BB dibagi banyak kelompok bawah, yaitu 10. Oke. Maka kita tarik sampai ke samping juga. Kita buat 2 angka belakang koma ya. Nah, sudah seperti ini kita harus mencari hasilnya, yaitu kita harus mencari D, di mana rumus D itu ialah PA dikurang PB. Nah, kita kurangkan ya. PA-nya itu sama dengan PA dikurang PB. Oke. Nah, baru kita tarik ke samping. Sudah dapat hasilnya, maka dapat kita simpulkan melalui kriteria 0,7 itu sama dengan sampai 1,0 itu sangat baik, 0,40 sampai 0,69 itu baik, 0,20 sampai 0,39 itu sedang, 0,19 sampai 0,20 kurang baik. Nah, ini adalah soal yang sudah selesai saya kerjakan sebelumnya. Maka di sini sudah lihat kriteria nomor 1 itu sedang karena dia 0,30. Kriteria soal nomor 2 itu baik, dan sampai kriteria soal nomor 20 sudah saya selesaikan. Demikianlah penjelasan saya dan tutorial saya. Apabila ada kesalahan dan terganggu dengan suara-suara yang aneh, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.